الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, bergembiralah walau wabah masih melanda, bergembiralah walau kesulitan hidup menggurita, bergembiralah walau jasadmu masih didera sakit atau terpenjara, bergembiralah, ya bergembiralah karena Rabbmu penggenggam semesta yang menurunkan ayat-ayatnya yang penuh cinta telah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita bergembira karena masih bisa bertakbir, karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa iman, Al-Quran, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam masih indah selalu membersamai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setahun lebih seluruh dunia merana, wabah corona masih melanda. Sebagian orang tercinta sudah mendahului menghadap Sang Pencipta rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Seluruh penjuru dunia merasakan tekanan ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik. Al-Aqsa tercinta diserang tanpa peri kemanusiaan. Gaza dibombardir di akhir Ramadan dan bulan suci ini. Sungguh pandangan yang sangat memilukan di hadapan 2 miliar muslim seluruh dunia. Zionis Israel dengan pongah memamerkan kezaliman dan kedurjanaannya. Kita tidak boleh lemah. Kita harus melawan dan kita harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sederet musibah pun datang silih berganti. Sang kapten yang saleh dipanggil ilahi dari pesawat Sriwijaya Air bersama seluruh penumpangnya dalam kecelakaan yang sangat menyedihkan. Gempa dahsyat yang meluluhlantakkan Sulawesi Barat, banjir bandang, tanah longsor yang merenggut nyawa saudara-saudari kita di berbagai penjuru Nusantara. Bahkan di bulan suci yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita kembali terhenyak dengan tenggelamnya kapal selam yang diawaki prajurit-prajurit saleh, di mana laut menjadi saksi sembah sujud mereka kepada Sang Ilahi rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka yang telah dahulu meninggalkan kita. Bahkan kesedihan menjadi-jadi saat kondisi sulit ini disayat dengan kezaliman yang bertubi-tubi, mulai dari harta rakyat yang ditelikung, aksi terorisme yang diselimuti awan gelap, hingga anak bangsa yang dibantai oleh sesama anak bangsa. Haruskah keadilan menjadi barang langka di Zamrud Katulistiwa ini? Wallahu al-musta'an. Upaya memecah anak bangsa menjadi ancaman serius bagi negeri yang dimerdekakan atas rahmat ilahi ini. Komunisme, ateisme, liberalisme yang mengairi di air keruh semakin memperparah situasi. Jejak penuh noda darah komunis di negeri ini tak mungkin terhapuskan. Pembantaian santri, kiai, para prajurit
dan rakyat tanpa dosa sangat amis tercium pada catatan pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Pembunuhan para jenderal dalam gerakan G30 SPKI menjadi lembar hitam dalam sejarah negeri kita ini. Entah berapa nyawa yang telah melayang untuk ideologi penuh darah ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Sedemikian panjang catatan keji komunis di negeri ini, namun semua akhirnya selalu berakhir pada sebuah kegagalan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat makar dan Allah membalas makar mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Geliat paham berbahaya ini tidak boleh dipandang remeh. Perbenturan antara agama dan negara adalah strategi licik mereka menghancurkan bangsa yang tercinta ini. Jangan sampai bangsa ini terjatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Wallahul musta'in. Kaum muslimin rahimakumullah, andalah kaum muslimin benteng negeri ini. Andalah garda terdepan penjaga NKRI. Jika Anda kuat, maka kuatlah negeri ini biidznillah. Tetapi jika Anda lemah, maka itu adalah alamat kehancuran negeri kita yang tercinta, waliyadzubillah. Dan sadarlah bahwa kuatnya Anda adalah sejauh mana Al-Quran bersemayam pada jiwa Anda. Kuatnya Anda adalah sejauh mana Anda menapaktilasi jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya Anda adalah sejauh mana ukhuwah dan persaudaraan membalut kebersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wariskan negeri ini kepada anak cucu kita dengan azan yang senantiasa menggema di seantero negeri, dengan tilawah yang menyentuh di setiap jengkal tanahnya, dengan kemuliaan akhlak yang mempesona pada setiap penduduknya, dengan syahwat dan kezaliman yang telah terpenjara, dengan ulama dan cendekia yang bebas dan setia membimbing dengan jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk itu semua, maka langkah dakwah harus terayunkan dengan tegap dan sigap. Mulai saat ini, tak ada waktu untuk menunggu, resiko pasti ada. Itu sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Namun semua pengorbanan itu akan menjadi indah saat surga yang menanti adalah jaminannya. Rindu pada surga kan menghapus semua duka. Hidup yang tercabik luka dengan kasihnya pasti sirna, karena derita dunia hanya sementara, akhirat untuk selamanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kiamat, hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada apa yang engkau miliki sekarang, yaitu kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, ramadankanlah hidupmu. Biarkan tapak ketaatan terus melangkah dalam hari-hari setelah Ramadan hingga Ramadan berikutnya, bahkan hingga hari perjumpaan dengan sang pemilik Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah satu yang sangat mujarab melestarikan semangat Ramadan kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kana qasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa penuh pada bulan suci Ramadan, lalu kemudian mengikutkan dengan 6 hari puasa pada bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para ibunda, kepada para ibu, jadilah perisai umat ini di setiap rumah-rumah kalian. Engkaulah penjaga benteng itu, engkaulah cahayanya, engkaulah pelitanya. Setiamu pada agama ini adalah bahan bakar kesolehan umat. Kepada para pemuda yang kami banggakan, kalianlah harapan kami. Bekali diri dengan ilmu, akidah, dan akhlak yang menjadikanmu kuat untuk masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada para ayah, engkaulah pondasi keluarga, engkaulah inspirasi, engkaulah motivasi, engkaulah kawam sejati. Berjuanglah tiada henti. Kepada para pemimpin negeri ini, sungguh engkau akan mempertanggungjawabkan semua amanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secuil kezaliman pada rakyat atau bawahan Anda akan menjadi badai kebinasaan dunia akhirat. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, di penghujung khutbah ini, mari kita menundukkan hati, menghadirkan jiwa, seraya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kami atas semua dosa yang bertabur bagi pasir. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang menjulang bagi gunung, yang bergulir bagi buih di pantai. Ya Rabb, ya Allah, hanya Engkau yang berhak memberikan ampunan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, berikan kami taufik-Mu untuk mewujudkan bakti pada mereka. Ampuni setiap jejak durhaka kami atas mereka. Rahmati dan sayangi yang telah mendahului kami. Kumpulkan kami dan mereka di surga-Mu yang kekal abadi. Ya Allah, ya Rabb, jaga dan anugerahkan kesalehan pada anak keturunan kami. Satukan kami dalam saf perjuangan dan dalam jannah-Mu yang terindah. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah saudara kami di Al-Aqsa, di Al-Quds, di Palestina tercinta. Ya Allah, ampuni kami atas abai dan lalai kami kepada Baitul Maqdis. Ya Rabb, ya Rabb, hancurkan penjajahan Yahudi dan semua sekutunya. Ya Allah, hanya Engkaulah harapan kami. Ya Allah, pilihlah kami sebagai pembela tanah suci-Mu. Satukan jiwa dan hati kami untuk memberikan yang terbaik demi Al-Aqsa, Al-Quds, Baitul Maqdis, Gaza. Ya Allah, kami yakin ujian ini adalah awal dari kemenangan. Jagalah ya Allah Makkah, jagalah ya Allah Madinah, jaga ya Allah setiap jengkal tanah suci kami dari segenap negeri kaum muslimin. Enyahkan setiap penjajahan dan kezaliman.
Ya Rabb, Ya Allah, jagalah negeri kami dari setiap mara bahaya, dari setiap kezaliman dan kenistaan. Tuntunlah para pemimpin negeri ini kepada apa yang Engkau cintai dan ridai. Jagalah ulama dan guru-guru kami, kuatkan mereka, tolonglah mereka ya Allah. Engkau maha kuasa atas segalanya. Ya Allah, satukan kami dalam eratnya persaudaraan karenamu dan untukmu. Satukan jiwa kami untuk berjuang berjihad di jalanmu. Ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah semua saudara kami yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Berilah pahala berlimpah pada kesabarannya. Rahmati dan ampuni yang telah mendahului kami ya Rabb. Ya Allah, angkatlah wabah dan penyakit ini dari bumimu dan berikan kepada kami petunjuk untuk bertaubat kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina wa saira a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.